Cerita berfokus pada seorang wanita pembawa ramalan cuaca yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Walaupun hujan badai menerpa, wanita bernama Hyunwoo itu membawakan berita dengan sangat ceria. Hal itu membuat ia disukai oleh banyak penonton, terutama pria yang selain menyukai sikapnya, juga menyukai para Hyunwoo yang sangat cantik. Tidak butuh waktu lama sampai Hyunwoo menjadi pewarta berita paling terkenal di saat itu. Di sisi lain, seorang pria sedang menyiapkan kejutan untuk perayaan 100 hari hubungannya dengan seorang wanita. Ia menyiapkan lilin dan kado paling romantis untuk wanita itu. Namun bukannya senang, di hari itu juga wanita itu mengakhiri hubungannya dengan Jeonsu. Selama hidupnya, kisah percintaan Jeonsu tidak pernah berjalan lancar. Ia selalu dicampakkan oleh pacarnya beberapa bulan setelah menjalani hubungan. Tidak berhenti sampai di situ, kesialan kembali menimpa Jeonsu. Lilin romantis yang ia siapkan sebelumnya malah membuat apartemennya terbakar dan membuatnya masuk ke dalam penjara. Tak lama kemudian, seorang wanita datang untuk mengeluarkan Jeonsu. Ia adalah Hyunwoo, yang merupakan sahabat karib Jeonsu semenjak kecil. Dengan popularitasnya, Hyunwoo menjadi penjamin Jeonsu dan dapat dengan mudah membebaskan Jeonsu dari dalam penjara. Hubungan Hyunwoo dan Jeonsu sangat dekat, bahkan bisa dibilang lebih dekat dibandingkan hubungan saudara. Saat sedang kesulitan, mereka ada untuk saling membantu, dan kini mereka sedang bersedih dengan masalahnya masing-masing. Jeonsu sedih karena baru saja putus dari pacarnya, dan Hyunwoo yang sedih karena pacarnya yang merupakan suami orang lain sedang menjauh. Ya, Hyunwoo adalah orang ketiga di tengah pernikahan Dongjin dan istrinya. Hari itu Hyunwoo mengajak Jeonsu minum untuk menghilangkan sedihnya. Hyunwoo minum sangat banyak sampai dirinya mabuk. Saat sedang bersama Jeonsu, Hyunwoo bisa menjadi dirinya sendiri tanpa menyembunyikan apapun. Karena profesinya sebagai penyiar, Hyunwoo harus berpura-pura lembut di depan orang lain. Namun di hadapan Jeonsu, ia bisa berkata sekasar apapun. Ia mengeluarkan semua amarahnya di hadapan Jeonsu, sementara Jeonsu mendengarkannya dengan sabar. Akibat mabuk berat, Jeonsu terpaksa membawa Hyunwoo ke rumahnya untuk beristirahat. Membawa lawan jenis untuk tinggal di rumah bukanlah hal yang lumrah. Namun orang tua Jeonsu menganggap hal itu adalah biasa karena Jeonsu dan Hyunwoo sangat dekat. Mereka bahkan berharap suatu hari nanti Hyunwoo dan Jeonsu dapat menjalin kasih. Namun hal itu dengan tegas dibantah oleh Hyunwoo dan Jeonsu yang mengatakan hubungan mereka hanya sebatas teman. Hyunwoo serius dengan perkataan itu. Namun sebaliknya, Jeonsu melihat Hyunwoo sebagai seorang wanita dan selalu berdebar saat Hyunwoo ada di sampingnya. Namun perasaan itu ia pendam karena ia tahu Hyunwoo tidak pernah memandangnya sebagai seorang pria. Pagi harinya, Jeonsu mengajak Hyunwoo bermain dan melepaskan penatnya. Walaupun dinilai Hyunwoo sebagai pria yang tidak menarik karena terlalu lugu dan polos, Jeonsu selalu berusaha melindungi Hyunwoo dimanapun ia berada. Setelah bersenang-senang, Hyunwoo berjanji akan memutus hubungannya dengan Dongjin dan melupakannya selama-lamanya. Namun janji Hyunwoo tidak bisa bertahan lama. Keesokan harinya, saat Dongjin memberikan perhatian kecil untuk Hyunwoo, ia langsung luluh dan melupakan janjinya kepada Jeonsu. Ia kembali membuka hatinya dan memaafkan Dongjin. Mereka pergi makan malam bersama. Di sisi lain, Jeonsu mengetahui hal itu dan terpuruk karenanya. Usahanya untuk membuat sahabat karibnya kembali ke jalan yang benar kandas hanya dengan kopi yang diberikan oleh Dongjin. Akibatnya, Jeonsu pergi ke bar untuk menghibur dirinya sendiri. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Hyejin. Berlawanan dengan Jeonsu yang sangat pasif kepada wanita, Hyejin sangat agresif. Saat pertama kali melihat Jeonsu, Hyejin langsung tertarik dan mengajaknya pergi ke hotel. Walaupun Jeonsu tertarik dengan Hyejin, ia tidak menyentuh Hyejin sedikit pun. Hal itu membuat Hyejin semakin menyukai Jeonsu yang sangat menghormati wanita. Sementara itu, Hyunwoo dan Dongjin makan malam bersama di hotel yang sangat mewah. Walaupun tidak bisa pacaran di depan publik, makan malam itu membuat Hyunwoo sangat senang.
Namun kesenangannya hilang saat istri Dongjin menelepon dan memintanya untuk pulang. Dengan terpaksa Hyunwoo mempersilahkan Dongjin untuk pergi. Di tengah kesedihannya, Hyunwoo teringat kepada sahabatnya dan kembali menelepon Junso. Namun Junso yang sedang bersama Haejin tidak melihat pesan Hyunwoo, membuat Hyunwoo semakin terpuruk dan tidak berhenti minum. Setelah mengantarkan Haejin pulang, Junso melihat pesan dari Hyunwoo dan langsung berlari menghampirinya. Apapun yang dilakukan oleh Hyunwoo kepadanya, Junso selalu peduli dan ada di saat Hyunwoo membutuhkannya. Ia mengantarkan Hyunwoo pulang dan terus menghiburnya. Waktu berlalu. Walaupun selama ini Dongjin dan Hyunwoo selalu menutupi hubungan mereka, ada rumor di kantor bahwa Hyunwoo masuk ke dalam hotel bersama pria yang sudah memiliki istri. Rumor itu membuat Dongjin memutuskan untuk menjauhi Hyunwoo dan menjaga nama baiknya. Hyunwoo kembali depresi. Senada dengan Hyunwoo, Junso baru saja ditinggalkan oleh Haejin yang ternyata mendekati Junso karena patah hati dengan pacarnya. Mereka berdua bertemu dan minum bersama untuk menghilangkan sedih. Di tengah keterpurukannya, Junso memberanikan diri untuk kembali menyatakan cintanya kepada Hyunwoo. Junso sudah menyukai Hyunwoo ketika mereka pertama kali bertemu, 18 tahun yang lalu. Saat itu, Hyunwoo berkata bahwa ia akan mempertimbangkan Junso untuk menjadi pacarnya apabila Junso berani naik wahana ekstrim. Walaupun sangat takut, Junso memberanikan diri untuk naik wahana itu. Namun setelah wahana berat, Junso mengatakan kencing dan pingsan. Hal itu membuatnya trauma terhadap ketinggian. Tidak menyerah, Junso menyatakan perasaannya kepada Hyunwoo. Hyunwoo memeluk Junso setelah ia menyatakan cintanya. Bukan karena Hyunwoo menerima Junso, tapi ia hanya ingin memastikan apakah dirinya berdebar saat Junso ada di pelukannya. Dan debaran itu sama sekali tidak ada. Ia menolak ajakan Junso untuk berpacaran. Di masa kini, kali ini Hyunwoo melakukan hal yang sama. Ia memeluk Junso untuk memastikan perasaannya, dan tidak ada debaran sedikit pun. Karenanya, ia kembali menolak Junso. Junso sangat geram dengan sikap Hyunwoo. Ia menenggak alkohol dan melakukan hal yang selama ini tidak berani dilakukannya. Ia mencium Hyunwoo. Dan tanpa diduga, hal itu justru membuat Hyunwoo menerima Junso menjadi pacarnya. Keesokan harinya, Junso dan Hyunwoo terbangun di kamar yang sama setelah di hari sebelumnya mabuk berat. Junso sangat senang karena Hyunwoo kini telah menjadi pacarnya. Namun beberapa saat kemudian, Junso sadar bahwa ia hanyalah pelarian dari rasa sedih Hyunwoo. Karenanya, saat itu juga Junso putus dengan Hyunwoo karena ia tidak ingin menjadi bantalan cinta Hyunwoo. Walaupun hubungan mereka tidak lama, Junso tetap perhatian kepada Hyunwoo. Terkadang ia datang ke apartemen Hyunwoo untuk membersihkannya dan membuatkannya makan malam. Ia juga memberanikan diri untuk bertemu dengan Dongjin dan memintanya untuk tidak menyakiti Hyunwoo lagi. Hyunwoo senang dengan perhatian temannya itu. Kendati demikian, ia masih belum bisa melupakan Dongjin. Waktu berlalu, roda takdir kembali menjauhkan Junso dan Hyunwoo. Setelah putus dengan mantan pacarnya, Haejin kembali datang ke hadapan Junso dan berusaha mendekatinya. Junso yang saat itu tidak tahu apa hubungannya dengan Hyunwoo berusaha membuka hatinya untuk Haejin. Di sisi lain, datang seorang pria bernama Andrew. Andrew adalah teman Junso yang sudah sejak lama mengagumi Hyunwoo. Berkali-kali Andrew menghubungi Junso agar bisa diperkenalkan dengan Hyunwoo. Namun Junso terus menolaknya karena tidak ingin Hyunwoo didekati oleh pria manapun selain dirinya. Sampai akhirnya Andrew datang sendiri ke hadapan Hyunwoo dan berusaha mendekatinya. Walaupun awalnya Hyunwoo menolaknya, Andrew terus datang dan membuat Hyunwoo tidak bisa membuatnya menjauh. Ketika Andrew semakin dekat dengan Hyunwoo,
Junso menyadari bahwa ia tidak bisa melupakan Hyunwoo. Walaupun ia sedang berpacaran dengan Haejin, pikirannya dipenuhi oleh Hyunwoo. Haejin menyadari hal itu dan sangat geram. Ia merasa bahwa dirinya tidak bisa menang dari kenangan Hyunwoo dan Junso selama 18 tahun. Untuk itu ia berhenti berharap dan berhenti mendekati Junso. Setelah yakin dengan perasaannya, dengan sekuat tenaga Junso berusaha memisahkan Hyunwoo dan Andrew. Junso terus mengganggu Andrew yang tengah mendekati Hyunwoo. Tanpa diketahui kalau Junso, sebenarnya Hyunwoo sama sekali tidak menyukai Andrew dan hanya berteman dengannya. Junso yang terlanjur cemburu kepada Andrew malah mengucapkan kata-kata yang membuat Hyunwoo sangat marah. Ia berkata bahwa selama ini Hyunwoo hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang di sekitarnya. Ia tidak memikirkan keluarga Dongjin saat Hyunwoo menjadi pacarnya. Hyunwoo juga sangat egois karena memanfaatkan Junso yang sangat sayang kepadanya. Hyunwoo tidak bisa membalas perkataan Junso karena di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa perkataan Junso tidak sepenuhnya salah. Namun amarahnya membuat Hyunwoo mengusir Junso, walaupun sebenarnya ia tidak ingin ditinggalkan. Perkataan Junso juga membuat Hyunwoo menyadari bahwa dirinya selama ini salah dan akhirnya memutuskan untuk melepaskan Dongjin. Beberapa waktu berlalu, Hyunwoo dan Junso menjalani hari dengan normal tanpa menghubungi satu sama lain. Hal itu membuat lubang besar di hati mereka. Saat itu pula, masalah besar menimpa Hyunwoo. Hubungannya dengan Dongjin di masa lalu terungkap ke media dan menyebabkan dunianya hancur. Hyunwoo sangat sedih karena kehilangan pekerjaannya dan dikucilkan oleh semua orang. Kesedihan itu berlipat ganda, karena kini ia tidak bisa menghubungi Junso yang dulu selalu menghiburnya saat ia kesulitan. Di sisi lain, Junso yang mengetahui hal itu sangat panik. Ia mencoba mencari Hyunwoo untuk menghiburnya. Namun Hyunwoo menghindari Junso karena tidak ingin sahabatnya itu terkena masalah karena dirinya sendiri. Merasa Hyunwoo tidak ingin menemuinya, Junso berhenti mencari Hyunwoo. Namun di hati mereka masing-masing, mereka berharap bisa bertemu satu sama lain untuk terakhir kalinya sebelum Hyunwoo pergi ke Eropa dan meninggalkan segalanya termasuk Junso. Hari kepergian Hyunwoo pun tiba. Ia bersiap-siap pergi ke bandara untuk terbang ke Eropa. Di hari terakhir itu, Junso mengumpulkan semua keberaniannya dan berlari menghampiri Hyunwoo. Setelah menghadang mobil yang Hyunwoo tumpangi, ia mengajak Hyunwoo pergi ke tempat kenangan mereka berdua, di mana dulu Hyunwoo pingsan dan terkencing-kencing di tempat itu. Walaupun ia sangat takut kepada ketinggian, Junso memberanikan diri untuk naik wahana yang 18 tahun lalu dinaikinya, untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar mencintai Hyunwoo. Di tengah ketinggian dan ketakutan yang amat sangat, Junso kembali mengungkapkan perasaannya kepada Hyunwoo. 진짜 남자가 돼볼게. 너 아니면 안 돼. 사랑해 현우야. 제일 사랑해. Dan kali ini hati Hyunwoo berdebar dan ia menerima Hyunwoo untuk menjadi pacarnya. Mulai saat itu mereka hidup sebagai pasangan yang mencintai satu sama lain. Cinta adalah perjuangan. Perjuangan untuk tetap bertahan, perjuangan untuk tetap mencintai, perjuangan untuk tetap berjuang walaupun cinta tak terbalas. Cinta terkadang buta, tidak bisa melihat apa yang terbaik untuk kita. Padahal hal itu ada di depan mata. Namun saat kabut penghalang mereda, cinta sejati akan muncul dan membuat kita bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.